informasi dari Kang Sule yang kali ini kayaknya rugi bandar gitu ya. Karena uangnya tuh dalam jumlah yang cukup besar, itu harus raib begitu saja. Sebentar, besar tuh buat siapa ya? Mungkin 63 juta kalau buat kaum mendang-mending besar, tapi kalau buat Kang Sule itu sebetulnya nggak besar ya. Cuma nggak tahu juga ini pendapat Kang Sule seperti apa. Karena ada satu cerita, ini kita tahu bukan hanya Dewi Persik yang banting tulang kerjaannya, dan kita lihat juga kalau Kang Sule banting tulang dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Ya tujuannya buat siapa? Buat keluarga dong pasti ya. Begitupun Kang Sule, kita tahu kerjaan dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Dan kali ini kita akan lihat 63 juta ini raib dari kartu kreditnya. Karena kenapa? Anaknya Enjan. Kabarnya kita tahu lah kalau anak zaman sekarang hobinya apa? Main game. Benar, Pencet. Pada akhirnya katanya kebobolan kartu kreditnya Kang Sule karena Enjan ini katanya ketahuan main game sampai akhirnya kebobolan kartu kreditnya Kang Sule 63 juta rupiah. Oke, pengen tahu nih ceritanya seperti apa sih? Langsung kita simak dalam tayangan berikut yuk. Waktu itu aku main terus waktu itu sempat top up pakai uang ayah waktu itu. Terus aku nggak sadar itu tuh ngeling gitu, nyangkut gitu akunnya. Berapa? Terus ternyata member gitu sama dia, jadi setiap bulan tuh ketarik uang ayah. Terus sampai akhirnya tiba-tiba sih uang game aku tuh udah sampai berapa puluh ribu gitu. Terus aku panik, kok banyak banget? Hitung-hitung 50 habis uang ayah ketarik. 50 apa? 50 apa? 50 juta kayaknya. Masya Allah. Serius? Kayaknya ya. Iya, ketarik karena aku member salahnya. Betapa seorang Sule dibuat garuk kepala seketika di depan Andre dan Kenzi ketika mendengar pengakuan yang sebenarnya tak begitu mengejutkan dari Enjan. Secara tiba-tiba, Sule mendapat pemberitahuan dari bank bahwa ada pemakaian dana sebesar 63 juta rupiah yang tak lain dan tak bukan ialah ulah Enjan. Ditambah nominal selangit itu, Enjan habiskan dalam waktu sebentar hanya untuk berlangganan dan top up game. Terlepas dari fakta jika angka puluhan juta terlampau besar sebatas perkara game, Sule mengaku tak masalah soal urusan uang selama masih digunakan untuk hal positif. Sebelum dia ngomong itu udah tahu karena ada masukan notif dari bank. Gitu. Oh kartu kredit gua pada 63 juta ya gua. Apa ya? Dicek kan. Oh iya, ya udah nggak ditanyain, biarin aja. Kan itu mah nggak sengaja. Oh nggak sengaja. Nggak sengaja, jadi keling dia nggak ngelepas. Waktu dia beli sesuatu lah, beli sesuatu nggak ngelepas. Gitu. Cuman dia mau bilang takut bapaknya ngambek kali, makanya udah dia diam-diam. Nah, pinternya dia, jadi ketika beramai-ramai itu ada Kenji, ada Andre. Kan kalau gitu kan kita masa iya marah depan depan orang lain. Tapi gua kalau untuk urusan duit sih nggak masalah sih. Sama positif ya Kang? Ya kita positif aja. Biar bagaimanapun juga, Sule tak begitu mempersalahkan perkara uang, terlebih untuk kelima anaknya dengan catatan tidak digunakan untuk hal neko-neko. Buktinya, ulah Enjan yang sempat membuat warganet gigit jari, nyatanya bukan masalah besar bagi sang ayah. Tahu betul Enjan bukan tipikal anak yang meminta dan selalu berusaha membeli suatu hal yang diinginkan dengan jerih payahnya sendiri, membuat Sule lebih legowo untuk merelakan uang sebesar 63 juta raib begitu saja. Nggak pernah sih aku kalau untuk urusan hal itu nggak pernah marah. Nggak pernah marah untuk urusan Ya, apa untuk anak-anak? Ya udah nggak apa-apa, uang mah bisa dicari. Oh, Masya Allah. Yang penting kamu giat bekerja, kamu bisa tahu ngerasain bahwa capeknya, susahnya nyari duit. Udah segitu. Nggak dimarahin tapi agak jelek ya? Iya, iya, tapi nggak, sebetulnya dia nggak, apa ya, maksudnya nggak terlalu banyak minta juga sebetulnya. Kalau itu mah memang tidak sengaja. Karena Enjan bukan tipikal orang yang memeras bapaknya. Kakak juga punya manfaat. Enggak, kenapa gua nggak marah sama Enjan ketika uang itu kepake? Karena dia juga tidak pernah meribetkan. Oh iya. Dia tidak pernah merepotkan orang tuanya. Mau beli apa aja dia sendiri. Terus misalkan taruh, dia mau piano. Mau gua beliin, dia lebih baik misalkan harganya 20 atau 30 juta. Jangan ya, kalau misalkan 30 juta jangan dari ayah semua. Biar dari aku 15, ayah 15. Gimana gua mau marah coba anak sebaik itu. Dan itu juga nggak sengaja. Dan gua kalau untuk urusan uang tuh buat anak tuh nggak pernah gua marah. Gitu loh. Soal uang Sule raib gegara game tak berhenti sampai diulah Enjan, rupanya ada pula pola si kecil Ferdi. Meski nominalnya tak sebanyak sang kakak, tapi akun game Ferdi yang sudah pernah di top up berkali-kali, mirisnya malah hilang.
Berbeda dengan Enjan, merasa bersalah tak karuan pada sang ayah, Ferdi langsung mengaku sembari berderai air mata ucap permintaan maaf pada Sule. Anak ini nih. Kenapa? Jadi dia minta top up waktu itu nggak banyak, cuman 400.000. Tapi dalam sebulan itu bisa 4 atau 8 kali. Nah tiba-tiba si akunnya itu hilang. Nah, terus dia datang nangis minta maaf. Kenapa? Ya itu, aku udah minta uang nggak ya, tapi akunnya hilang. Ya ampun. Ya terus di mana? Ya pokoknya aku minta maaf katanya. Ayah sampai meluk gitu. Oh dia? Ya karena aku udah minta uang sama ayah. Dia merasa bertanggung jawab ya, gitu. merasa bersalah dia. Gitu. Akunnya hilang, terus akunnya nggak bisa balik lagi, nggak bisa. Tadi terus uangnya kemana? Ya hilang katanya gitu. Keteledoran yang belum lama ini dilakukan Enjan dan Ferdi tak serta-merta membuat sang ayah naik pitam, apalagi melarang untuk bermain game. Yang ada malah sebaliknya, bukannya kapok uang puluhan juta ludes karena Enjan asik main game, Sule tetap memperbolehkan anak-anaknya bermain game asal tidak berlebihan. Dan tak bisa dipungkiri juga jika game adalah kesenangan anak-anak zaman sekarang. Apalagi kalau mengingat perjuangan dahulu kala, cuma demi menikmati momen ngegame dengan teman sebaya, Sule harus numpang di rumah tetangga. Main game itu ternyata bagus juga buat anak, asal jangan berlebihan. Gua ngasih tahu sama anak-anak tuh, boleh main game, yaudah, tapi ada aturannya lah, jangan sampai begadang gitu. Karena dia bisa bahasa Inggris dari situ. Bisa satu persatu dia bisa tahu apa bahasa Inggrisnya, bisa ngobrol, dia dari situ. Ada positifnya juga ternyata. Gitu. Mau gimana lagi kan kesenangan anak-anak zaman sekarang kan itu. Kita juga dulu ngerasain mau main game aja kita ikut di tetangga, ya kan, main Mortal Kombat, ya kan dulu kan, PS gitu, Nintendo zaman dulu gitu. Kalau sekarang kan udah ada tempatnya dan itu juga anak-anak kan tidak main keluar, kadang-kadang dia bawa temennya ke rumah gitu, teman-teman main gamenya, ya dunianya yang udah begitu gimana, mas kita susah. Sebagai orang tua, apapun akan Sule lakukan demi kebahagiaan anak-anaknya, dari hasil sesimpel bermain game sampai memahami apa yang disenangi kelima buah hati.